Pernahkah engkau merasa sudah begitu dekat dengan Allah, namun diam-diam hatimu justru semakin jauh darinya? Pernahkah ibadahmu terasa begitu khusyuk, tetapi di dalamnya terselip rasa bangga bahwa engkau lebih taat dari yang lain? Di sanalah, tanpa kita sadari, musuh terbesar menyelinap, bukan dalam wujud maksiat, tapi dalam jubah kesalehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa di balik kesalehan yang engkau bangun, ada sesuatu yang diam-diam ingin dilihat, dipuji, dan diakui? Bahwa di balik zikir yang engkau lantunkan, masih ada gema halus dari aku yang ingin terdengar? Bukankah aneh bahwa semakin kita ingin dekat kepada Allah, semakin sering kita terperangkap oleh bayangan diri sendiri? Kita ingin menuju cahaya, tapi justru jatuh cinta pada pantulan cahayanya di cermin ego kita. Hidup ini seperti cermin yang memantulkan bukan wajah tapi isi hati. Kadang kita lihat keindahan, padahal itu kebanggaan. Kadang kita lihat kerendahan hati, padahal itu topeng kesombongan yang telah disucikan. Pernahkah engkau bertanya, siapakah sebenarnya yang sedang beribadah? Apakah ruh yang merindu Allah? Atau ego yang ingin dikenal sebagai perindu? Apakah hatimu benar-benar tunduk, atau sekadar bermain peran sebagai hamba yang tampak tunduk? Betapa banyak air mata yang menetes di malam sunyi, bukan karena takut pada Allah, tapi karena ingin dianggap lembut dan penuh cinta. Betapa banyak sujud yang panjang, bukan karena fana, tapi karena ingin dikenal sebagai orang yang fana. Di manakah letak keikhlasan, jika setiap amal selalu disertai bisikan lembut? Aku berbeda. Aku lebih taat, aku lebih tahu. Tidakkah itu adalah iblis yang telah mengenakan jubah putih dan berwajah malaikat? Bukankah ironis bahwa iblis tidak pernah berhenti menyebut nama Allah, tapi ia tetap terkutuk karena akunya tidak mau tunduk? Maka apa bedanya dengan kita yang berzikir, tapi masih mempertahankan tahta kecil bernama diriku? Hidup ini ternyata bukan hanya tentang melawan dosa yang tampak, tapi tentang menelanjangi niat yang paling tersembunyi, tentang menatap wajah sendiri tanpa topeng kesalehan. Sebab di sanalah kebenaran spiritual diuji. Pernahkah engkau sadar bahwa terkadang ibadah yang paling banyak membawa ujian bukanlah yang penuh godaan dunia, tapi yang penuh kenikmatan ruhani? Karena di dalam kenikmatan itu sering tersembunyi racun halus dari rasa, aku sudah sampai. Mungkin itulah sebabnya para wali berkata, jalan menuju Allah bukan dengan banyaknya amal, tapi dengan matinya ego. Karena selama aku masih hidup, maka seluruh sujud hanyalah tarian bayangan, bukan penghambaan yang sejati. Maka renungkanlah mengapa Allah berfirman, tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya masih ada seberat biji kesombongan. Apakah kesombongan itu hanya pada pakaian dan harta, atau justru pada rasa paling halus, merasa lebih dekat dengan Tuhan dari orang lain? Kita sering takut pada neraka karena dosa, tapi jarang takut pada neraka karena merasa suci. Padahal neraka kesombongan jauh lebih halus, lebih sunyi, dan lebih sulit disadari. Di jalan spiritual, musuh terbesar bukanlah syahwat atau dunia, tapi si aku yang merasa telah menaklukkan keduanya. Ia hidup di balik senyum seorang zuhud, di balik air mata seorang arif, di balik kalimat aku ikhlas yang diucap terlalu yakin. Maka siapakah sebenarnya yang beribadah setiap hari itu? Ruh yang merindukan Allah atau bayangan aku yang ingin menjadi ruh yang dirindukan Allah? Jika engkau tak bisa membedakan keduanya, mungkin disitulah perjalanan hakikatmu baru saja dimulai. Wahai jiwa yang mencari, inilah rahasia yang jarang diungkap. Kadang yang paling jauh dari Allah bukanlah orang yang lalai, tapi mereka yang merasa telah sampai. Karena rasa sudah sampai itu adalah dinding tebal antara hamba dan Tuhan. Dan untuk menembusnya, engkau harus rela mati sebelum mati, membiarkan aku lebur, agar hanya Dia yang tetap ada. Sahabat Lentera, sebelum kita melangkah lebih dalam ke ruang perenungan ini, izinkan aku mengajakmu sejenak untuk diam. Tarik napas perlahan, rasakan setiap detiknya, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah selama ini aku benar-benar mengenal siapa yang beribadah dalam diriku? Karena perjalanan ini bukan sekadar cerita, tapi cermin
yang mungkin akan memperlihatkan wajah sejati dari kesalehan kita sendiri. Bila hatimu tersentuh, bila satu kalimat saja membuka ruang kesadaran di dadamu, maka jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar pesan ini sampai ke lebih banyak hati yang sedang mencari cahaya. Dan bagi engkau yang ingin terus menyelami makna kehidupan dari sudut pandang spiritual Islam yang lembut dan mendalam, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar setiap renungan baru bisa mengetuk hatimu di waktu yang tepat, saat jiwamu paling membutuhkan cahaya. Mari kita melangkah perlahan, bukan untuk menemukan sesuatu di luar, tetapi untuk menyingkap sesuatu yang telah lama bersembunyi di dalam diri kita sendiri. Selamat datang di perjalanan menuju hakikat terdalam. Ketika kesalehan menjadi cermin dari ego yang berpakaian suci, pernahkah engkau berdiri lama dalam sujud, hingga lututmu bergetar, namun hatimu masih berbisik lirih, "Lihatlah betapa khusyuknya aku." Itulah bisikan halus yang jarang disadari, ego yang bersembunyi di balik sajadah kesalehan. Dalam setiap detak zikir yang kita lantunkan, seringkali ada bayangan kecil dari rasa ingin dikenal, ingin dianggap telah sampai. Padahal, di balik semua itu, yang seharusnya ada hanyalah kehampaan mutlak di hadapan Allah. Betapa liciknya si aku yang halus. Ia bisa memakai jubah seorang ahli ibadah, berbicara dengan bahasa tawadu, bahkan meneteskan air mata ketika menyebut nama Allah. Namun di dalamnya, ia sedang memuja dirinya sendiri. Iblis pun dahulu beribadah ribuan tahun, tapi akhirnya terlaknat karena satu hal. Ia tidak mau tunduk. Ia tak menolak perintah karena tidak mengenal Allah, tapi karena terlalu mengenal dirinya sendiri. Ia terperangkap dalam bayangan, aku lebih baik darinya. Maka berhati-hatilah, wahai jiwa yang sedang menapaki jalan cahaya, sebab cahaya itu bisa membutakan jika engkau terlalu mencintai kilauannya. Iblis spiritual sering lahir dari mereka yang merasa sudah suci. Banyak orang terjatuh bukan karena maksiat, tapi karena bangga telah menjauhi maksiat. Banyak yang tersesat bukan karena tidak beribadah, tapi karena merasa paling benar dalam beribadah. Bukankah Allah berfirman, "Maka janganlah engkau menganggap dirimu suci, karena hanya Allah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa." Quran Surat An-Najm 32. Maka siapa kita yang berani menilai diri sudah dekat dengan Tuhan? Kadang, kesalehan bisa menjadi penjara yang paling halus. Ia menawanmu dengan rantai zikir, membelenggumu dengan rasa, "Aku sudah ikhlas," hingga kau tak sadar bahwa kau masih memuja bayanganmu sendiri di dalam ibadah. Dan di titik itulah makna fana menjadi sangat dalam. Fana bukan berarti hilang wujud, tapi hilang keakuan, menyadari bahwa tak ada lagi yang layak disebut aku di hadapan Dia yang Maha Ada. Para ulama billah mengajarkan, matikanlah dirimu sebelum kematianmu. Bukan tubuhmu, tapi akumu. Karena selama aku masih hidup, maka Allah belum bisa benar-benar hadir dalammu. Dalam tasawuf, perjalanan spiritual bukan tentang berapa banyak amal yang kau kumpulkan, tapi seberapa banyak dirimu yang telah lenyap di dalam setiap amal itu. Seberapa dalam engkau tidak lagi mencari balasan, pujian, bahkan ketenangan dari ibadah. Sebab ibadah sejati bukan mencari surga atau menghindari neraka, tapi mengembalikan eksistensi kepada pemiliknya. Ketika engkau salat bukan karena kewajiban, tapi karena tak ada lagi yang tersisa selain Dia, maka hakikat dari kehidupan spiritual bukanlah menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi tidak ada, agar Allah lah yang menjadi segalanya dalam dirimu. Di sanalah si aku luluh, dan Dia hadir dengan sempurna. Namun jalan ini sunyi, ia tak butuh penonton, tak mengharap pengakuan, sebab setiap langkah menuju Allah selalu ditempuh dalam keheningan, di antara detak hati yang terus memadamkan keakuan. Maka renungkanlah, wahai jiwa yang sedang mencari. Apakah ibadahmu telah menjadi jalan menuju Allah, atau hanya menjadi cermin bagi kebanggaan spiritualmu sendiri? Karena dalam perjalanan hakikat, yang paling harus kau taklukkan bukanlah dunia, tapi si aku yang bersembunyi di balik kesalehanmu. Dekonstruksi makna iblis dalam perspektif ilmu hakikat tertinggi.
Dalam kisah awal penciptaan, ketika cahaya pertama kali menyentuh tanah liat Adam, ada satu makhluk yang merasa terguncang oleh perintah sujud. Ia bukan makhluk bodoh, bukan pula makhluk lalai. Ia ahli ibadah, penghuni langit yang ribuan tahun bersujud. Namun satu kalimat mengubah segalanya. Aku lebih baik darinya. Maka lahirlah tragedi paling agung dalam sejarah spiritual. Jatuhnya makhluk suci bukan karena dosa lahir, tapi karena keangkuhan batin. Iblis tidak tertipu oleh dunia, ia tertipu oleh ilmunya sendiri. Ia tidak tergelincir oleh nafsu, melainkan oleh rasa aku yang terlalu yakin akan kesuciannya. Di dalam ilmu hakikat, iblis bukan sekadar simbol kejahatan, melainkan cermin yang memantulkan wajah tersembunyi manusia. Wajah yang menolak tunduk ketika merasa lebih tahu, lebih benar, lebih suci. Bukankah kita pun sering menjadi bayangan kecil dari keangkuhan itu? Saat menilai ibadah orang lain kurang khusyuk, saat merasa doa kita lebih layak diijabah, saat amal kita hitung seolah Allah berutang syurga. Disitulah benih iblis menetas di dalam hati manusia. Ilmu hakikat tertinggi tidak melihat iblis hanya sebagai makhluk terkutuk, tetapi sebagai guru kebalikan yang mengajarkan kita tentang bahaya spiritual paling halus, kebanggaan atas ketaatan. Ia menunjukkan bagaimana ibadah bisa berubah menjadi istana bagi ego, karena di puncak perjalanan spiritual, godaan bukan lagi pada syahwat atau harta, tetapi pada perasaan aku sudah mengenal Allah. Padahal, pengenalan sejati selalu meniadakan diri, bukan memuja pemahaman. Lihatlah iblis. Ia mengenal Tuhan lebih dalam dari kebanyakan manusia. Ia mendengar langsung firman-Nya, berbicara langsung dengannya, namun tetap jauh karena pengetahuannya tidak membunuh keakuannya. Inilah paradoks hakikat. Semakin tinggi seseorang mengenal Allah, semakin kecil dirinya di hadapannya. Jika pengenalanmu membuatmu merasa lebih tinggi, maka itu bukan ma'rifah, melainkan perangkap iblis yang menyaru dalam bentuk cahaya. Dalam pandangan ulama billah, iblis adalah makhluk yang gagal melihat Allah dalam tanah liat Adam. Ia hanya melihat bentuk, bukan rahasia. Ia terhalang oleh pandangan zahirnya sendiri. Maka ia berkata, aku dari api, dia dari tanah. Ia menilai berdasarkan unsur, bukan nur. Demikian pula manusia yang masih terperangkap dalam bentuk, yang menilai kebenaran dari pakaian, cara berdoa, dan jumlah rakaat, bukan dari kerendahan hati dan rahasia ikhlas di dalam dada. Allah menciptakan iblis bukan tanpa hikmah. Ia adalah penjaga gerbang hakikat. Tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali telah menaklukkan bisikannya, yakni menaklukkan aku di dalam diri. Sebab selama masih ada aku, maka engkau takkan pernah tampak. Maka jangan buru-buru melaknat iblis sebelum engkau melaknat bayangan iblis yang hidup dalam hatimu. Ia ada setiap kali engkau merasa paling benar. Ia tersenyum setiap kali engkau menilai orang lain tersesat. Ia bertepuk tangan setiap kali engkau merasa paling dekat dengan Tuhan. Jalan hakikat tidak mengajarkan untuk membenci iblis, tapi mengenali dirinya di dalam diri kita sendiri, agar kita tahu betapa halus tipuannya, betapa lembut ia membisikkan kesalehan sebagai umpan kesombongan. Dan disitulah rahasia terdalam terungkap, bahwa setiap sujud bisa menjadi kesombongan, setiap jikir bisa menjadi hijab, setiap amal bisa menjadi jarak bila aku masih menjadi pusat dari semuanya. Maka pelajaran dari iblis bukanlah sekadar tentang kejatuhan, tetapi tentang kesadaran bahwa siapapun yang merasa sudah sampai, sejatinya baru saja tersesat. Hanya ketika engkau meruntuhkan singgasana aku, barulah kau bisa melihat bahwa semua yang sujud, semua yang taat, semua yang ada hanyalah Dia. Mekanisme tersembunyi, ego spiritual yang mengubah ibadah menjadi kompetisi. Ada saat di mana ibadah bukan lagi menjadi persembahan, tapi perlombaan. Bukan lagi perjalanan menuju Allah, tapi ajang pembuktian siapa yang paling dekat dengannya. Semua tampak indah di luar, namun di dalamnya, ego telah menjadi imam. Ego spiritual tak pernah datang dengan suara keras. Ia berbisik lembut di sela-sela doa, menyelinap di balik kesungguhan, menepuk bahumu sambil berkata, lihatlah,
engkau lebih taat dari mereka. Ia memuji dengan cara yang membuatmu tak merasa sedang dipuji. Dalam zikir, ia bersembunyi di balik getar lidah yang menyebut asma Allah. Dalam sedekah, ia bersembunyi di balik tangan yang memberi. Dalam ibadah, ia tak menampakkan wajahnya, tapi menanamkan rasa ingin dibandingkan, diakui, atau dihormati. Tanpa disadari, ibadah menjadi seperti panggung sunyi, di mana manusia berlomba menunjukkan ketakwaannya. Syalat menjadi alat pembuktian, bukan penghambaan. Zikir menjadi gema ego, bukan getar cinta. Lalu perlahan, rasa suci mulai tumbuh. Ia seperti bunga yang harum tapi beracun, indah di mata, namun mematikan di hati. Ketika hati mulai merasa lebih bersih, disitulah racun spiritual mulai bekerja. Ego spiritual tidak memintamu berhenti beribadah. Tidak. Ia justru ingin engkau semakin tekun, semakin rajin, semakin sibuk dalam amal, selama engkau masih merasa itu milikmu. Ia tahu, semakin banyak amal yang kau klaim, semakin kuat benteng aku di hatimu. Padahal hakikat ibadah bukan tentang seberapa banyak yang kau lakukan, tapi seberapa dalam engkau sadar bahwa engkau tidak memiliki daya untuk melakukannya. Bahwa setiap ruku, setiap sujud, setiap napas yang mengucap Allah adalah karunia, bukan prestasi. Tapi ego tak ingin kau menyadari itu. Ia ingin kau tetap sibuk menghitung pahala, menakar amal, dan menilai siapa yang lebih ikhlas. Ia mengubah zikir menjadi angka, bukan rasa. Ia menjadikan ibadah sebagai kompetisi kesalehan. Dari sinilah muncul keanehan di dunia spiritual. Manusia saling berlomba menuju Allah, tapi dengan semangat ingin dikagumi sesama manusia. Mereka berbicara tentang keikhlasan, tapi ingin dipuji karena telah ikhlas. Mereka berbagi tentang zuhud, tapi masih ingin dihormati karena tidak mencintai dunia. Lihatlah betapa lembut tipu daya itu. Ia bukan mencuri dari luar, tapi dari dalam. Mencuri makna ibadah tanpa mengubah bentuknya. Dari luar tampak suci, tapi dari dalam telah kosong. Ibadah menjadi cermin ego, bukan jendela menuju Tuhan. Para arif berkata, ego spiritual adalah iblis yang telah berwudu. Ia tidak lagi kotor dengan dosa, tapi bersih dengan kesalehan yang disalahpahami. Ia tidak lagi menolak Tuhan, tapi mengaku paling mencintainya, hanya agar dirinya tampak bercahaya. Maka siapa yang bisa menaklukkannya? Bukan mereka yang banyak ilmu, bukan pula yang kuat ibadah. Hanya mereka yang sanggup menelanjangi niatnya sendiri, yang berani menatap bayangan di dalam sujudnya dan berkata, aku masih belum bebas dari diriku. Sungguh, ibadah sejati bukan tentang seberapa sering engkau sujud, tapi seberapa dalam engkau tunduk. Bukan tentang seberapa lama engkau berzikir, tapi seberapa jujur engkau melepaskan aku dalam setiap zikir itu. Maka, sebelum engkau berlomba dalam ibadah, renungkanlah. Kepada siapa sebenarnya kau persembahkan amalmu? Kepada Allah, atau kepada citra dirimu sendiri yang ingin terlihat mulia di mata makhluk? Karena ketika ibadah telah berubah menjadi perlombaan, maka pemenangnya bukan lagi hamba yang paling taat, tapi ego yang paling pandai bersandiwara. Dan hanya ketika engkau berhenti ingin menang, barulah kau benar-benar mulai berjalan menuju Allah. Konsep fana dan cara membongkar kepalsuan citra diri spiritual. Ada saat di mana perjalanan ruhani sampai pada titik sunyi, di mana segala pengetahuan, amal, dan pujian terasa tak berarti lagi. Di sana, engkau tidak menemukan apa-apa, bahkan dirimu sendiri. Itulah awal dari fana, lenyapnya aku dalam samudra kehadirannya. Fana bukan berarti hilang dari dunia, tapi hilangnya kesadaran akan keakuan. Engkau masih hidup, masih bernafas, masih beramal, namun semua terasa ringan, karena tak ada lagi aku yang merasa melakukannya. Segalanya menjadi dia, dari dia, untuk dia. Di titik ini, keindahan spiritual berubah menjadi kehampaan yang suci. Tak ada lagi kebanggaan dalam ibadah, tak ada lagi perasaan suci dalam taubat, tak ada lagi aku yang berdiri di antara engkau dan Tuhan. Yang tersisa hanyalah rasa tunduk mutlak. Para sufi menyebutnya sebagai kematian dalam hidup. Sebuah kematian yang manis, karena bukan tubuh yang mati, melainkan keakuan yang selama ini menodai cahaya.
ia mati perlahan seiring setiap kali engkau berkata, La ilaha illa Allah, dan benar-benar memaknainya, tiada yang ada selain Dia. Kepalsuan spiritual sering muncul dari rasa ingin menjadi sesuatu di hadapan Allah, ingin menjadi kekasih, ingin menjadi hamba pilihan, ingin menjadi orang yang berbeda. Padahal, dalam fana, semua itu hilang. Engkau tak ingin apa-apa selain lenyap di hadapannya. Fana bukan kebanggaan para arif, melainkan kehancuran yang sempurna. Ketika engkau sudah tidak bisa lagi berkata, aku mencintai Allah, karena aku yang mencintai itu telah tiada, yang tersisa hanyalah cinta itu sendiri, mengalir tanpa nama, tanpa batas. Di tahap ini, ibadah tak lagi menjadi tugas, tapi getaran alami dari jiwa yang lebur. Zikir bukan lagi amalan, tapi napas. Syalat bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan untuk kembali tenggelam di hadapan yang dicintai. Namun, sebelum sampai di titik fana, ada tembok tebal yang harus dirobohkan, citra diri spiritual. Bayangan tentang siapa dirimu dalam perjalanan ruhani. Aku yang saleh, aku yang ikhlas, aku yang sudah mengenal Allah. Semua itu harus dibakar habis. Karena selama engkau masih memiliki citra tentang dirimu di hadapan Allah, engkau belum mengenal fana. Engkau masih berdiri di tepi samudra, memandangi ombak kehadirannya dari kejauhan, takut tenggelam, tapi juga ingin terlihat berani. Membongkar citra diri spiritual berarti berani kehilangan segalanya. Kehilangan rasa aman dari pujian, kehilangan identitas sebagai orang baik, kehilangan keinginan untuk diakui telah sampai. Itu adalah kehancuran ego yang paling menyakitkan, namun juga yang paling membebaskan. Fana bukan tentang berdiam di gua atau meninggalkan dunia. Ia adalah keadaan hati yang hening di tengah kesibukan. Engkau bisa bekerja, berdagang, mengajar, bergaul, namun tidak ada lagi rasa ingin dilihat. Semua menjadi pelayanan, bukan pernyataan diri. Di titik fana, yang tersisa hanyalah rasa gentar, rasa cinta, rasa tak berdaya. Dan dari titik itu, lahirlah keindahan hakiki, karena untuk pertama kalinya, engkau menyadari bahwa tak ada apapun yang layak disebut aku. Ketika citra spiritual telah runtuh, engkau akan menangis bukan karena dosa, tapi karena menyadari bahwa selama ini bahkan tobatmu pun penuh dengan dirimu sendiri. Engkau sujud bukan untuk diperhatikan Allah, tapi agar lenyap di hadapannya. Maka fana bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari pengenalan sejati. Karena hanya ketika aku tiada, barulah Allah bisa hadir dengan sempurna dalam kesadaranmu. Hanya ketika dirimu sirna, barulah kehadirannya terasa nyata di segala sesuatu. Dan di sanalah makna terdalam dari kalimat para ulama billah. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena mengenal diri berarti mengenali keakuan, dan setelah itu memusnahkannya. Hingga yang tersisa hanyalah Dia, tanpa nama, tanpa jarak, tanpa selainnya. Mati dalam diri, hidup dalam cahayanya. Ada saatnya perjalanan harus berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi karena kita mulai sadar bahwa langkah ini bukan lagi milik kita. Semua yang kita lakukan, bahkan detak jantung yang berulang tanpa kita sadari, adalah miliknya. Kita hanyalah bayangan yang menari di bawah cahaya yang Dia pancarkan. Bila cahaya itu padam, hilanglah semua gerak, nama, dan citra diri yang kita banggakan. Disinilah akhir sekaligus awal, tempat di mana aku berhenti bicara dan Tuhan berbicara melalui keheningan. Disinilah fana bermula, bukan karena kita mati, tapi karena yang palsu dalam diri mulai terbakar oleh api kesadaran ilahi. Semua gelar, semua kebanggaan, semua klaim kesalehan runtuh, menyisakan satu bisikan lembut, La ilaha illallah. Maka jangan takut kehilangan dirimu. Karena sesungguhnya, engkau tidak pernah memiliki diri itu. Ia hanyalah topeng yang engkau kenakan di panggung kehidupan. Saat kau lepaskan satu persatu topeng itu, kau akan menemukan wajah sejati, bukan wajah fisik, tapi cahaya yang tak berbentuk, tak berwaktu, dan tak bernama. Disitulah engkau hidup dalamnya, bukan lagi untuknya.
tasawuf sejati bukan tentang menjadi sufi, tapi tentang menghapus segala tanda bahwa kau sufi. Ia bukan tentang terlihat tenang, tapi tentang tak lagi memperhitungkan siapa yang menilai. Ia bukan tentang banyaknya zikir yang kau lafazkan, tapi tentang seberapa dalam hatimu hancur di hadapan Allah. Ingatlah, iblis tidak hanya menyesatkan manusia lewat dosa, tapi juga lewat ibadah. Ia tak selalu menggoda agar kau berhenti berbuat baik, kadang ia hanya berbisik agar kau menyadari betapa baiknya dirimu. Saat kesadaran itu tumbuh menjadi kebanggaan, maka ibadahmu tak lagi suci, melainkan perangkap halus bagi jiwamu sendiri. Maka kunci perjalanan hakikat bukan pada banyaknya amalan, melainkan pada kehancuran ego di balik amalan itu. Sebab Tuhan tidak melihat bentuk sujudmu, tapi melihat apakah di antara sujud itu masih tersisa aku yang ingin dilihat. Sampai suatu hari nanti, bila hatimu telah hancur seluruhnya, dan engkau tak lagi bisa mengklaim apapun sebagai milikmu, maka Tuhan akan berkata lewat keheningan hatimu, "Kini engkau bukan lagi engkau, tapi aku yang memandang melalui engkau." Itulah hakikat mati sebelum mati. Kematian yang membebaskan, bukan menakutkan. Saat semua kepalsuan runtuh, yang tersisa hanyalah keindahan yang tak terlukiskan. Sebuah kehidupan yang sejati, di mana segala sesuatu terlihat sebagai wujud cinta Allah yang abadi. Namun sebelum sampai ke sana, kau harus berani masuk ke dalam gua diri, tempat paling sunyi di mana tak ada teman, tak ada pengakuan, dan tak ada pujian. Hanya ada dirimu dan Dia, tanpa perantara. Disitulah ego spiritual diuji. Apakah kau masih ingin dikenal sebagai hamba saleh, atau rela tak dikenal sama sekali, demi hanya dikenal oleh Allah? Ketika akhirnya engkau bisa berkata, "Ya Allah, Engkau yang beribadah melalui diriku, bukan aku yang beribadah kepadamu," maka seluruh hijab sirna. Itulah fana, lenyapnya aku dalam Dia. Dan dari fana itu, lahirlah baqa, hidup yang abadi bersamanya. Segala bentuk syirik khafi, kesyirikan tersembunyi, akan musnah di titik ini. Sebab tiada lagi dualitas antara hamba dan Tuhan. Tiada lagi aku yang menuntut surga. Tiada lagi aku yang takut neraka. Yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, bahwa seluruh semesta hanyalah cermin di mana Allah melihat dirinya sendiri. Inilah kemerdekaan tertinggi, saat engkau tidak lagi terpenjara oleh pujian maupun hinaan, tidak lagi tergantung pada rasa diterima atau ditolak, tidak lagi mendefinisikan dirimu lewat label kesalehan. Engkau hanya ada sebagaimana Allah menghendaki keberadaanmu. Dan di saat itu, hidup menjadi ibadah, diam menjadi zikir, napas menjadi tasbih, dan setiap langkah menjadi sujud. Engkau tak lagi mencari Allah, karena yang mencari telah lenyap di dalam yang dicari. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi nama, hanya cinta yang abadi. Maka, wahai pejalan yang masih mencari kebenaran, berhentilah mencari di luar dirimu, sebab Dia bersemayam dalam keheningan hatimu sendiri. Lepaskan beban kesalehan palsu, dan masuklah ke dalam ruang sunyi itu. Di sana, kau tak akan menemukan siapa-siapa, hanya Dia, dan Dialah segalanya. Karena pada akhirnya, perjalanan hakikat bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang berhenti menjadi siapapun, agar yang tersisa hanyalah Allah dalam segala. Maka matikanlah si aku yang saleh, dan biarkan Tuhan hidup melalui dirimu. Itulah hakikat tertinggi dari la ilaha illallah. Tiada yang layak disembah, bahkan aku yang merasa telah mengenalnya. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaitu wa sallamtu wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ya Allah, Engkau yang maha lembut dalam menyingkap tabir. Engkau yang menuntun hati yang tersesat kembali kepada cahayamu. Kami datang kepadamu bukan dengan kesucian, tapi dengan pengakuan bahwa kami hanyalah hamba yang sering tertipu oleh dirinya sendiri. Ya Rabb, betapa sering kami merasa dekat, padahal kami masih terperangkap oleh rasa bangga atas amal kami. Betapa sering kami mengaku ikhlas, padahal di dalamnya masih bersembunyi keinginan untuk dipuji.
Ampunilah kami, ya Allah, dari kesyirikan yang halus, dari ibadah yang tak lagi murni, karena ego spiritual yang menuntut pengakuan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari diri kami sendiri, dari kesombongan yang berselimut kesalehan, dari ibadah yang menjadi jubah keangkuhan. Sucikanlah hati kami dari aku yang menuntut tempat, dan jadikanlah kami hamba yang tidak lagi menuntut apapun selain Engkau. Allahumma ja'alna min alladhina arafuk fa'arifu anfusahum, wa min alladhina fanu fi hubbik fabaqu binurik. Ya Allah, ij'alna min ibadika alladhina la yarawna illa wajhaka fi kulli syai'. Ya Allah, bila hari ini Engkau cabut segalanya dari kami, biarlah yang tersisa hanyalah Engkau, karena kami tahu tidak ada kehilangan dalam cintamu dan tidak ada akhir dalam perjumpaan denganmu. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Perjalanan yang mungkin tak mudah, karena ia bukan sekadar tentang memahami, tetapi tentang menanggalkan semua yang selama ini kita anggap sebagai diri. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Terima kasih telah menemani perjalanan jiwa ini dengan ketulusan. Semoga Allah menanamkan cahaya keikhlasan di setiap langkahmu dan menuntunmu menjadi hamba yang mengenalnya dalam diam, dalam cinta dan dalam fana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.